Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amalia Safitri, NIM 7211419229 dari Akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, tepatnya pada bab 5, yaitu Sumber Daya Komputasi dan Komunikasi. Yang pertama, peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input dan output. Nah, ini merupakan fitur-fitur dari peranti keras. Yang pertama, prosesor, tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Yang kedua, memori, ruang penyimpanan primer atau random access memory atau RAM, mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Yang ketiga, ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ruang penyimpanan tetap atau fixed store adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya, hard drive komputer mikro. Yang kedua, ruang penyimpanan yang dapat dilepas atau removable store. Dapat dilepaskan dari satu komputer dan dipasang kembali ke komputer lain. Contohnya USB dan flash disk. Yang keempat, alat-alat input atau input device, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan suatu data dan perintah ke dalam suatu sistem komputer. Yang kelima, alat-alat output atau output device, yaitu perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas atau hard copy, suara, dan lain-lain. Yang terakhir, multimedia. Penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. B. Alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi atau personal komputer. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan, melainkan setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Nah, yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler seperti Samsung, Nokia, BlackBerry, dan lain-lain telah membuat telepon yang menampilkan pesan, tulisan, dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Sebut saja smartphone bisa mengakses web dan dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya seperti agenda, nomor telepon, dan banyak lagi dengan komputer mikro. Yang ketiga yaitu jaringan rumah. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV, kabel, dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet. Perusahaan telepon menjual modem DSL Digital Subscriber Line. Baik modem, kabel maupun DSL dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah-rumah. Nah, yang keempat, keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat kerja, misalnya update sistem operasi, virus, dan spyware. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. C. Peranti lunak. Istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Peranti lunak dibagi menjadi dua, yaitu peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Yang pertama, peranti lunak sistem, yaitu menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Yang kedua, peranti lunak aplikasi. Para profesional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai dan peranti lunak aplikasi sesuai pesanan. Dan meningkatnya pengetahuan para pengguna komputer, maka meningkatnya pula jumlah aplikasi yang ditulis sendiri oleh para pengguna akhir. Nah, ini merupakan macam-macam dari peranti lunak aplikasi. A. Peranti lunak siap pakai atau pre-word
pre-written application software atau kadang-kadang disebut peranti lunak off-the-shelf, diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. B. Peranti lunak aplikasi khusus custom application software. C. Peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Nah, D. Komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada komputer yang tersambung melalui jaringannya sendiri. Kabel yang menghubungkan kedua koneksi sama, namun kebanyakan jaringan komputer beroperasi ratusan kali lebih cepat daripada koneksi yang melewati sistem telepon publik. Aplikasinya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi. Yang pertama, koneksi publik. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps atau 56.000 bit per detik. Protokol-protokol jaringan layanan digital terintegrasi atau Integrated Service Digital Network atau ISDN dan saluran berlangganan Digital Subscriber Line atau DSL menjadi standar untuk mengirim data pada kecepatan 1,5 hingga 32 Mbps atau 32 juta bit per detik melalui saluran telepon standar. Nah, yang kedua, saluran pribadi. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Ketiga, jaringan pribadi maya, virtual private networks. Untuk dapat menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi, namun tetap dapat mempergunakan jaringan internet yang berbiaya rendah, dapat memilih VPN sebagai pilihannya, atau jaringan pribadi maya atau virtual private networks atau VPN. Keempat, komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka. Nah, ini merupakan model referensi Open System Interconnect atau OSI. Kelima, protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal saja. Terminal sendiri adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. IBM menyadari keterbatasan komunikasi ini sebagai suatu masalah sehingga IBM dan perusahaan-perusahaan lain mulai mengembangkan protokol komunikasi. Yang keenam, paket. Untuk memindahkan data-data dengan volume besar, pesan-pesan yang dikirimkan perlu dipecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga pesan dari satu komputer tidak mendominasi media komunikasi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan paket-paket data. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Yang ketujuh, alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki satu alamat yang unik. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan dipergunakan alamat IP. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka atau yang masing-masing antara 0 hingga 225 yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Jenis-jenis jaringan. Ada 3 jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal, yaitu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Yang kedua, jaringan area metropolitan atau Metropolitan Area Network atau MAN, suatu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Yang terakhir, jaringan area luas atau Wide Area Network atau WAN, yaitu digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Selanjutnya, yang terakhir, konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta yang terakhir imajinasi pengguna. Terima kasih.